Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa rencana pertemuan kali ini, Pak Arif? Ya, rencana pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana Bu strategi meningkatkan ya semangat belajar khususnya di bidang kalian kehutanan, belajar tentang hutan, bagaimana mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Itu Bu. Ya, program kehutanan itu terdiri dari berapa program tuh, Pak? Di dalam kehutanan itu banyak program ya, ada 4 program keahlian ya Bu ya. Yang pertama ada teknik rehabilitasi, teknik inventarisasi, gitu ya, teknik konservasi, dan juga teknik produksi Bu. Jadi program bagaimana kita bisa melakukan pembinaan, peningkatan skill di bidang kehutanan tersebut Bu. Ya, jadi tujuan tiap program itu berbeda-beda ya, Pak ya? Ia memiliki tujuan yang berbeda-beda, di mana kapasitasnya dalam hal meningkatkan aktivitas semangat peserta didik, Bu, khususnya di Ya. dalam lapangan itu sendiri. Ya, apakah ada program unggulan, Pak? Untuk program unggulannya di sini kami memiliki, Bu, yaitu bagaimana peserta didik bisa diterima di salah satu, karena kami di SMK, itu ya, basicnya diterima di tempat kerja sesuai dengan industri, sesuai dengan keahliannya. Contoh kalau di kehutanan, kerjanya di perhutanan, HTI, hutan tanaman industri, gitu ya, di Taman Nasional dan lain sebagainya, Bu. Iya. Apa ukuran keberhasilannya, Pak? Apakah mencapai KKM atau bagaimana ukuran keberhasilannya, Pak? Ya, baik Bu, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari peserta didik tersebut, tentu kita akan lihat dari keseharian, ya, nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, dari nilai sikap, keterampilan, pengetahuan tersebut, kita bisa menilai apakah itu siswa atau peserta didik itu berhasil ataupun tidak. Nah, demikian juga kita bisa melakukan refleksi atau umpan balik dari peserta didik yang bisa kita berikan untuk meningkatkan kapasitas dari program keaktifan tersebut. Baik, ya, Pak. Sekarang untuk identifikasinya, apakah semua siswa memiliki kesempatan sama untuk memperoleh tiap mata pelajaran, Pak? Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama, gitu ya, Bu, ya, dari mulai belajar yang sama juga hingga melakukan praktek yang sama juga dan memberikan tugas yang sama juga. Oh, jadi Sehingga kesempatannya ya, sama itu ya. ya, jadi setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama, jadi kita tidak membeda-bedakan. Kita Iya. ya, kita tidak membeda-bedakan baik itu kelemahan maupun kekurangannya. Tapi tentu kita akan fasilitasi semuanya sehingga peserta didik bisa merasakan semua dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Iya, Pak. Dari semua siswa, berapa orang yang mencapai tujuan? Dari sekelas, apakah semua siswa mencapai tujuan, Pak? Dari semua siswa, biasanya dalam satu kelas itu terdapat 32 peserta didik dan biasanya rata-rata di atas 75%. Artinya tujuan di sini belum bisa dikatakan KKM, karena KKM-nya itu di atas 78. Jadi nilainya harus di atas 78%, sehingga masih ada 3% lagi untuk meningkatkan keberhasilan tersebut. Ya, Pak. Kekuatan apa yang dimiliki siswa? Jadi kekuatannya rata-rata dalam bidang apa tuh, Pak, tiap siswanya? Kekuatan biasanya peserta didik itu suka dalam hal keterampilan, Bu. Kalau dalam hal pengetahuan segi biasanya rata-rata nilai pengetahuannya itu rendah, sehingga kalau nilai keterampilannya itu justru lebih bagus. Sehingga berbanding terbalik ya. Kalau kita kan basicnya emang SMK, justru betul keterampilan yang kita tekankan 70%, 30%-nya teori. Demikian juga berbeda kalau SMA gitu kan. Kalau SMA kan lebih banyak kepada pengetahuan. Sehingga dengan keterampilan tersebut ya anak-anak lebih mampu, lebih terampil untuk siap
terjun ke dalam dunia kerja. Sementara untuk pengetahuannya itu yang perlu kita tingkatkan, semangat pengetahuan di kurang. Apa ada siswa yang mengalami misalnya yang pengetahuannya rendah tapi keterampilannya, atau ada siswa yang pengetahuannya tinggi tapi keterampilannya rendah gitu Pak? Ada yang begitu Pak? Ada Bu, ada keterampilan demikian gitu ya. Tapi di sisi lain kelebihannya dia miliki gitu ya, potensi dalam hal terampil segi prakteknya begitu. Nah, untuk yang begitu solusinya seperti apa Pak? Untuk Kalau yang solusi, memiliki keterampilan rendah tuh solusinya seperti apa? ya baik Bu, biasanya kita lakukan pembinaan gitu ya, pembinaan secara khusus gitu biasanya kita lakukan penambahan pembelajaran gitu ya, kemudian melakukan apa namanya pengayaan atau remedial ya supaya untuk meningkatkan basic dari teori yang dipelajari di dalam bidang kehutanan. Kemudian ada tidak hambatan-hambatan dalam mencapai keberhasilan tersebut? Apakah hambatannya dari pendidik itu Pak? Ada nggak Pak? Berbicara mengenai hambatan tentu ada Bu ya. Hambatan yang itu biasanya yang pertama yaitu waktu ya, waktunya sesuai dengan kesepakatan antara peserta didik dengan para pendidik gitu ya. Hal ini karena setiap pendidik dan juga peserta didik tentu memiliki kesempatan yang sama dengan aktivitas yang dilakukan. Sehingga kadangkala kan di semua sisi gitu ya, di sekolah tidak hanya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 gitu ya, kelas 10, 11, 12, tapi semuanya juga masuk dalam kurikulum. Apalagi di basicnya dalam kurikulum itu ada banyak jurusan gitu kan. Kalau di kami ada 9 jurusan Bu. Sehingga harus Ya, baik Pak. benar-benar itulah hambatannya harus disepakati kesepakatan bersama. Ya Pak. Sekarang kita lanjutkan ke rencana aksi ya. Kemudian nih pertanyaannya, apa rencana dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Aksinya seperti apa untuk menghadapi hambatan tersebut? Ya, yang biasa kita lakukan aksinya yaitu dengan permasalahan yang ada, ya. Nah, biasanya kita memberikan solusi yaitu pembagian kelompok, di mana kelompok belajar gitu ya, diberikan tutor sebaya kepada kakak kelasnya gitu ya dari tutor tersebut itu untuk mengajari ke teman-temannya atau adik-adik kelasnya yang belum bisa mencapai kriteria yang ditentukan. Prioritas utamanya seperti apa Pak? Ya, Apakah ada prioritas utamanya untuk mencapai tujuan tersebut? ya, prioritas utamanya kita fasilitasi ya diantaranya dari segi untuk menambah kekurangan tersebut gitu ya. Kemudian kita berikan alternatif kepada peserta didik supaya peserta didik itu nilai pengetahuannya lebih tinggi gitu ya dibanding sebelumnya. Kemudian kita berikan jadwal tambahan supaya apa namanya mencapai yang diharapkan, dan juga didiskusikan bersama keluarga orang tua karena kita kolaborasi ya untuk mendapatkan izin proses pendidikan tambahan ya supaya dengan mengikutinya dengan baik dan didukung oleh seluruh warga yang ada. Ya. Kemudian apakah strategi yang terbaik untuk melaksanakan strateginya seperti apa Pak? Strategi yang terbaik. Ya, strategi yang bisa dilakukan biasanya kami melakukannya kita memberikan informasi dulu gitu ya, apa namanya pemberitahuan kepada wali murid gitu ya, ke orang tua, dilakukannya program tambahan kegiatan gitu ya. Nah, dari tersebut minta izin dan ketika diizinkan maka dilakukan pembekalan lebih lanjut dan dilakukan aksi daripada program yang dilakukan tersebut. Ya, baik Pak. Bagaimana dengan jangka waktunya? Apakah ditentukan atau tidak waktunya? Biasanya kita tergantung kondisi Bapak ini Bu ya. Jadi ketika biasanya pasca melakukan uji kompetensi, nah biasanya dalam untuk mengejar waktu kompetensi dilakukan bulan apa, misalkan dari
biasanya 3 bulan sebelumnya kita lakukan pola pembinaan lebih lanjut begitu. Ya, baik Pak. Bagaimana cara mengukur keberhasilan rencana aksi ini, Pak? Dalam mengukurnya biasanya kita sudah punya skema penilaian gitu ya. Nah, dengan skema penilaian tersebut kemudian kita lakukan nilai ya, memberikan nilai. Nah, apabila di atas KKM maka mereka dikatakan kompeten atau memenuhi standar gitu ya. Kemudian apabila kurang maka dilakukan penghargaan atau remedial. Sementara itu kita juga memiliki atau perlu mendapatkan refleksi atau umpan balik dari para peserta didik tersebut. Dengan tanggung jawabnya, yang pertama, apa komitmen Pak Arief terhadap rencana aksi ini? Apakah berhasil atau tidak? Ya, komitmen saya yaitu kita harus tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut dan saya memegang teguh gitu ya, penuh dan untuk melakukan aktivitas ini sehingga saya dapat merasakan bagaimana melihat peserta didik itu berhasil. Dan ini tentu membutuhkan waktu, biasanya ya butuh proses ya lumayan lah sebulan 2 bulan gitu ya untuk mengetahui Cukup lama ya, kondisi Pak ya? keberhasilan. Iya. Kemudian siapa yang membantu Bapak? Apakah itu satu tim atau bagaimana Pak itu? Ya, dalam ini ya untuk kegiatan di sini itu biasanya kita dibantu dalam satu tim ya, dalam tim kehutanan atau bidang keahlian kehutanan yang ada di SMK 3 Pandeglang ini. Nanti sih, Pris. Ah, Ya, Bu. gimana Pak? Ya, dalam hal untuk melakukan kegiatan ini biasanya kami itu dalam satu tim gitu ya. Di sini di dalam bidang tim kehutanan ya ada 6 pendidik dan juga 1 tenaga staf pembantu untuk kegiatan keberlangsungan pendidikan di kehutanan. Ya. Bagaimana sejauh dari tindak lanjut ini, apakah 100% berhasil atau bagaimana Pak? Dari segi tindak lanjut yang dilakukan, alhamdulillah program bisa dijalankan dan ada peningkatan gitu ya dibanding sebelumnya, sehingga bisa dikatakan berhasil ya, meskipun angka yang dicapai belum begitu besar. Artinya sudah memenuhi kriteria KKM yang ditentukan. Oke Pak Arief, terima kasih wawancaranya. Sama-sama Saya Ibu, ya luar biasa. Terima kasih. sukses luar biasa Pak Arief wawancaranya ya. Sukses terus dan semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik ya Pak Arief ya. Amin, amin. Baik. Terima kasih Bu Tintin. Assalamualaikum Pak Arief. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.